Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Widya Dwi Lestari. My student number is 202132067. I'm from class C, English Education, Muria Kudus University. Di sini saya ingin menjelaskan tentang macam-macam tenses yang ada di pelajaran bahasa Inggris. Yang pertama adalah simple tense, yang kedua adalah continuous tense atau the progressive tense. Yang ketiga adalah the perfect tense, yang keempat adalah perfect continuous tense atau the perfect progressive tense. The simple tense ada tiga, yaitu simple present, simple past, dan simple future. Dan yang kedua continuous tense juga ada tiga, present progressive, past progressive, dan future progressive. Dan perfect tense ada tiga juga, present perfect, past perfect, dan future perfect. Dan yang terakhir perfect continuous tense ada present perfect progressive, past perfect progressive, dan future perfect progressive. Yang pertama adalah simple tense. Untuk materi simple tense ada tiga. Yang pertama simple present. Simple present tense adalah tense yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini, atau kejadian yang berlangsung berulang kali, atau kebiasaan. We use the simple present tense when an action is happening right now, or when it happens regularly. Untuk membentuk kalimat tenses ini, biasanya digunakan kata kerja untuk dasar atau verb 1, kecuali untuk kata ganti orang ketiga. Itu menggunakan verb 1 plus S or ES. Ini adalah contoh dari simple present tense. This is the example of simple present tense. Yang rumus dari simple present tense adalah positif, negatif, interrogatif. Yang positif terdiri dari subjek plus verb 1 plus yes or es untuk kategori kata ganti orang ketiga. Dan yang negatif adalah as plus do or does plus not plus verb 1. Yang interrogatif adalah do or does plus subject plus verb 1 plus tanda tanya. Untuk contoh dari positif adalah I go to the school by bus. Dan yang untuk kategori kata ganti orang ketiga adalah she goes to the school by bus. Untuk contoh yang negatif adalah I do not play the guitar, or she untuk kategori kata ganti orang ketiga, she does not eat vegetables. Untuk contoh yang interrogatif adalah do you clean the classroom, atau does she go to the hospital? Nah, untuk yang kedua adalah ada simple past tense. The simple past is a verb tense that is used to talk about things that happened or exist before now. Simple past tense adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau dan selesai atau berakhir di masa lampau juga. Untuk rumus simple past tense terdiri dari positif, negatif, dan interrogatif. Yang positif adalah subject plus verb 2 plus object, or subject plus verb, or was plus complement. Untuk yang negatif, subject plus did plus not plus verb 1, or subject plus to be, was or were plus not plus complement. Dan yang terakhir yang interrogatif, did plus subject plus verb 1, or was or were
plus subject. Untuk was digunakan untuk subjek I, she, he, it. Dan yang untuk were digunakan subjek you, they, we. This is the example of simple past tense. Positive, I went to Bali, or untuk kategori kata ganti, she was a teacher, they were rich. Yang negatif, they were not playing football last week. Dan yang interrogatif, did my dog run this afternoon, or were they play football last week? Dan yang terakhir dari materi simple tense, yaitu simple future tense. The simple future is a verb tense that's used to talk about things that haven't happened yet. Use the simple future to talk about an action or condition that will begin and in the future. Simple future tense merupakan bentuk tenses yang menunjukkan suatu peristiwa yang belum mulai atau yang baru terjadi di waktu yang akan datang atau di masa depan. Adverb of time, simple future tense. Karena tenses ini merupakan perubahan bentuk kata kerja yang disebabkan oleh waktu, maka akan terjadi selalu ada kata keterangan waktu menjadi pelengkap atau komplemennya. Seperti next month, next week, tomorrow, next year, soon, dan yang lainnya. Untuk rumus dari simple future tense, yaitu yang positif adalah subject plus will plus verb one plus object, or subject plus to be, is, am, are, plus going to plus verb one plus object. Untuk yang negatif, subject plus will plus not plus verb one plus subject plus object, or subject plus to be, is, am, are, plus not plus going to plus verb one plus object. Untuk yang interrogatif, will plus subject plus verb one plus object, or to be, is, am, are, plus subject plus going to plus verb one plus object. Untuk contoh dari simple future tense adalah untuk yang positif, they will take school examination next month. Atau untuk kata ganti orang ketiga, Peter is going to move to his new house next week. Untuk yang negatif, he will not join sport club at school. Dan yang interrogatif, are they going to go to Dufan tomorrow? Untuk materi yang kedua adalah continuous tense. Nah, di continuous tense ini namanya sama dengan the progressive tense. Nah, di continuous tense ada 3, yaitu present progressive, past progressive, dan future progressive. Untuk yang pertama adalah present progressive. The present progressive is used to express a current action, an action in progress, or unfinished action. Present progressive tense merupakan bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan aksi yang sedang berlangsung atau rencana di masa depan. Karena dapat digunakan pada present atau future, tense ini sering diiringi adverbial of time untuk memperjelasnya. Salah satu ciri khas dari present progressive atau present continuous adalah imbuhan ing
di akhir kata kerja. Untuk rumus present progressive yaitu positif ada subject plus be, am, is, are plus present participle or ing. Dengan contoh the ships are sailing or he is smiling. Untuk penjelasan dari contoh ini, he adalah subject, is adalah be, dan smiling adalah present participle. Untuk rumus yang kedua adalah negatif, yaitu subject plus be, am, is, are, plus not, plus present participle or ing. Untuk contohnya adalah the ships are not sailing or he is not smiling. Untuk penjelasannya adalah the ships adalah subject, are adalah be, dan not sailing adalah present participle. Untuk yang rumus interrogatif adalah be plus subject plus present participle. Untuk contohnya adalah are the ships sailing or is he smiling? Dan untuk penjelasan dari contoh ini, are adalah be, the ships adalah subject, sailing adalah present participle. Untuk yang kedua adalah past progressive. The past progressive tense is used to describe an ongoing activity in the past. The past progressive tense refers to a continuing action or state that was happening at some point in the past. The past continuous tense is formed by combining the past tense of to be, was or were with the verb's present participle. Past progressive tense adalah kalimat yang menunjukkan tindakan berkelanjutan atau sesuatu peristiwa di masa lalu dan masih terus dan sedang berlangsung pada saat ini. Bentuk tense ini merupakan ungkapan yang memiliki fungsi untuk mengenal perbuatan yang sedang berlangsung pada masa lampau, pada saat peristiwa yang lain terjadi. Nah, ini adalah contoh dari past progressive tense. Untuk rumus dari positif adalah subject plus was or were plus verb one or plus ing plus object. Untuk rumus yang negatif adalah subject plus be, was or were plus not plus verb one plus ing plus object. Untuk rumus interrogatif, was or were plus subject plus verb one plus object. Untuk to be was digunakan untuk subjek I, she, he, it. Untuk were digunakan untuk subjek you, they, we. Berikut contoh dari past progressive tense. Yang pertama adalah I was sleeping all night long. I adalah subjek, was adalah was or were. Sleeping adalah verb one plus ing. All night long adalah objek. Dan yang kedua adalah we were having a very nice picnic when it started to rain. We adalah subjek, were adalah was or were, having adalah verb one plus ing. Untuk yang negatif adalah I was not studying when the phone rang. I adalah subjek, was adalah be, was or were. Not studying adalah not plus
verb 1 plus ing. Untuk yang interrogatif, was Mega washing the dish? Was adalah was or were. Mega adalah subjek. Washing adalah verb 1 plus ing. Untuk materi yang terakhir dari progressive tense adalah future progressive tense. The future progressive tense is a verb tense that indicates that something will occur in the future and continues for an expected length of time. Future progressive tense merupakan bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang akan sedang berlangsung pada suatu waktu di masa yang akan datang dengan keterangan waktu yang spesifik. Keterangan waktu yang sering digunakan dalam future continuous tense atau future progressive tense adalah at this time tomorrow, at the same time tomorrow, at this time next year, atau yang lainnya. Untuk rumus dari future progressive tense terdiri dari positif, negatif, interrogatif. Yang positif adalah subject plus will plus be plus gerund. Yang negatif terdiri dari subject plus will not or won't plus be plus gerund. Interrogatif terdiri dari will plus subject plus be plus gerund. Nah, pengertian dari gerund ini adalah verb, ya, verb atau kata kerja yang diberi imbuhan ing atau akhiran ing. Jadi seperti studying or smiling or dan yang lainnya. Oke. Berikut adalah contoh dari future progressive tense. This is the example of future progressive tense. Yang pertama adalah positif. I will be staying at a hotel during my vacation in Hawaii. Next Wednesday, she will be working with the new client. Untuk yang negatif, they will not be jogging at the park this time next week. She will not be going to the mall with us. Dan yang interrogatif adalah, will you be watching my performance this evening? Will he be calling Mike in the morning? Untuk materi yang ketiga adalah the perfect tense. Perfect tense terdiri dari 3, yaitu present perfect, past perfect, dan future perfect. Yang pertama adalah present perfect. The present perfect is used to indicate a link between the present and the past. The time of the action is before now but not specific. And we are often more interested in the result than in the action itself. Present perfect tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang, atau telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu, namun efeknya masih berlanjut. Untuk rumus dari present perfect adalah yang positif, I, you, we, they, plus have, plus verb 3. Dan untuk yang he, she, it adalah he, she, it, plus has, plus verb 3. Untuk contohnya adalah they have lived in Jakarta for a long time. They adalah subjek, have adalah have, lived
adalah verb 3. Untuk yang kedua adalah he has learned English for 1 year. He adalah subjek, has adalah has, learn adalah verb 3. Untuk rumus yang negatif adalah subjek I, you, we, they, plus have, plus not, plus verb 3. Untuk yang kedua, subjek he, she, it, plus has, plus not, plus verb 3. Untuk contohnya, subjek they have not lived in Jakarta for a long time. They adalah subjek, have adalah have, not lived adalah not, plus verb 3. Untuk yang kedua, he has not learned English for 1 year. He adalah subjek, has adalah has, not learn adalah not, plus verb 3. Untuk rumus yang interrogatif, have plus subjek I, you, we, they, plus verb 3. Dan untuk yang kedua, has plus he, plus subjek he, she, it, plus verb 3. Untuk contohnya adalah have they lived in Jakarta for a long time? Has he learned English for 1 year? Untuk yang kedua adalah past perfect. The past perfect is a verb tense used to talk about actions that were complete before some point in the past. The past perfect tense is for talking about something that happened before something else. Past perfect tense adalah perubahan bentuk kata kerja untuk menyatakan bahwa ada suatu kejadian atau aksi yang telah selesai pada suatu titik di masa lalu sebelum ada aksi yang lainnya di masa lalu juga. Nah, biasanya momen aksi lainnya ini bisa diceritakan secara spesifik. Past perfect tense adalah gabungan dari simple past tense dan present perfect tense. Nah, yang menjadi ciri khas dari past perfect tense adalah auxiliary-nya, yaitu ada verb had. Verb had adalah bentuk lampau dari verb have or has yang digunakan dalam present perfect tense. This is the example of past perfect tense. Nah, ada 3 rumus di sini, yaitu positif, terdiri dari subject plus have plus past participle atau verb 3. Yang negatif, subject plus had plus not plus past participle or verb 3. Yang interrogatif, had plus subject plus participle or verb 3. Untuk contohnya yang positif, she had studied English before she moved to Jakarta. She adalah subjek, had adalah had, plus studied adalah past participle atau verb 3. Untuk yang negatif, he had believed you since our journey start. Untuk he adalah subjek, hadn't adalah had not, believed adalah past participle. Untuk interrogatif, had I moved to London when Yuta become a singer? Had adalah had, I adalah subjek, moved adalah past participle. Yang ketiga adalah future perfect. The future perfect is a verb tense used for actions that will be complete before some other point in the future. The future perfect tense is for talking about an action that will be completed between now and some point in the future. Future perfect
tense adalah tenses atau perubahan kata kerja untuk menyatakan suatu peristiwa atau menyatakan hal yang diprediksikan akan terjadi atau akan sudah terjadi, bahkan sudah selesai di masa depan. Jadi, pada saat dibicarakan ada sebuah aksi yang belum selesai atau belum terjadi sama sekali. Future perfect tense juga bisa diartikan sebagai tenses yang berbicara tentang suatu tindakan yang akan diselesaikan antara sekarang dan beberapa titik di masa depan. Nah, di future perfect tense ada adverb of time, yaitu adverb yang bisa digunakan sebagai penanda waktu yang ada dalam future perfect tense atau yang berada di kalimat future perfect tense. Contoh dari adverb of time adalah at this time next week, at this time next month, or yang lainnya atau yang lainnya. Berikut adalah contoh dari past perfect tense. Past perfect tense mempunyai rumus yaitu positif, subject plus will plus have plus verb 3 past participle plus object. Yang negatif adalah subject plus will plus have plus not plus verb 3 or past participle plus object. Yang interrogatif will plus subject plus have plus verb 3 or past participle plus object. Untuk contohnya yang positif, Lizzie and Caca will have eaten at midnight tonight. Lizzie and Caca adalah subjek, will adalah have eaten adalah have plus verb 3 or past participle. Yang negatif adalah Mark will not have gone to Toronto by the end of this month. Mark adalah subjek, will adalah will, not have adalah not have, gone adalah verb 3 or past participle. Yang interrogatif, will plus subject plus have plus verb 3 or past participle. Untuk contohnya, will Johnny have finished his homework by tomorrow? Will adalah subjek, will adalah will, Johnny adalah subjek, have finished adalah have plus verb 3 or past participle. Nah, untuk materi yang terakhir atau yang keempat adalah perfect continuous tense atau bisa dipanggil juga the perfect progressive tense. Nah, di perfect progressive tense ini ada 3. Present perfect progressive, past perfect progressive, future perfect progressive. Yang pertama adalah present perfect progressive. The present perfect progressive tense shows that something starts in the past and is continuing at the present time. The present perfect continuous is formed using the contraction has or have been plus the present participle. The present perfect continuous use 2 auxiliary verbs together with a main verb. The first auxiliary is have is conjuncted in the present simple have or have has. The second auxiliary be is invariable in past participle form been. The main verb is invariable in present participle form in. Present perfect continuous tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan aksi yang telah selesai
pada suatu titik di masa lalu atau aksi telah dimulai di masa lalu dan terus berlanjut sampai sekarang. Nah, present perfect continuous tense ini dibentuk dengan auxiliary verb have atau has, been, dan present participle atau ing. Have digunakan untuk kata ganti I, you, dan plural subject seperti plural noun seperti they, we, plural noun seperti boys, men, and compound subject dengan kata hubung and seperti you and I or Tom and Jack. Sedangkan has untuk singular subject seperti third person singular pronouns seperti he, she, it, dan singular nouns seperti Tom, man. Nah, berikut ada contoh dari present perfect progressive. Rumus dari present perfect progressive adalah positif, terdiri dari subject, have or has, plus been, plus ing, or present participle. Dan dengan contohnya, she has been driving, the Tudors have been sleeping. She adalah subject, has been adalah have or has been, dan driving adalah present participle. Yang kedua adalah rumus dari negatif, yaitu subject plus have or has plus not plus been plus ing or present participle. Contohnya adalah I have not been working on this since June. Subject adalah I adalah subject, have not adalah have or has plus not, been working adalah been plus present participle. Yang interrogatif adalah have or has plus subject plus been plus ing or present participle. Untuk contohnya, has Karina been eating or have they been watching the tournament? Dan has adalah have or has, Karina adalah subject, been eating adalah been plus ing or present participle. Untuk yang kedua dari materi yang terakhir adalah past perfect progressive. The past perfect progressive adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan pada saat menyatakan aksi yang telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu. Aksi yang dinyatakan ini memiliki durasi waktu tertentu. Dengan singkatnya, dengan mudahnya, tenses ini digunakan untuk mengekspresikan suatu kejadian yang telah dimulai dan sedang berlangsung di masa lampau. Namun saat ini sudah tidak terjadi lagi. The past perfect continuous tense, also known as the past perfect progressive tense, shows that an action that starts in the past continued up until another time in the past. The past perfect continuous tense is constructed using had been plus the verb's present participle. Nah, past perfect progressive ini dibentuk dengan auxiliary verb had dan been dan juga present participle. Untuk contoh dari past perfect progressive tense adalah di sini juga disebutkan ada rumus dari perfect progressive past perfect progressive, yaitu positive subject plus had plus been plus ing or present participle. Yang negatif adalah subject plus had plus not plus been plus present participle. Yang interrogatif adalah had plus subject
plus been plus ing or present participle. Untuk contohnya, Giselle had been walking. Dan yang kedua, the laborers had been working. Untuk Giselle adalah subjek, had adalah had, been, walking adalah been plus present participle. Untuk contoh yang negatif adalah they hadn't been working. Untuk they adalah subjek, had not adalah had not, been working adalah been plus present participle. Untuk contoh yang interrogatif adalah had your sister been reading comics for 2 hours by the time you finish your homework? Had adalah had, your sister adalah subjek, been adalah been, reading adalah present participle. Nah, untuk materi yang terakhir untuk materi yang terakhir adalah future perfect progressive tense. The future perfect progressive tense adalah bentuk kalimat yang digunakan untuk mengekspresikan tindakan yang sedang akan berlangsung atau berkelanjutan, yang akan dimulai pada suatu waktu tertentu atau di masa depan yang akan berlanjut sampai suatu saat nanti. The future perfect progressive tense is a verb tense that describes action that will continue up until a point in the future. The future perfect continuous consists of will plus have plus been plus the verb present participle. Nah, di future perfect continuous tense atau future perfect progressive tense kan selalu ada referensi waktu lanjutan seperti for 10 months, for 2 years, since Monday, since June, dan yang lainnya. Nah, rumus dari tense ini dapat dibangun dengan menggunakan will or shall plus have plus been plus present participle plus since or for plus time signal. Nah, di sini ada contoh dan rumus dari future perfect progressive tense. Nah, rumus dari future perfect progressive tense adalah yang positif, subject plus will plus shall plus to be, going to plus have been plus verb ing. Untuk yang negatif, subject plus will or shall plus to be, going to plus not plus have been plus ing or present participle. Untuk yang interrogatif, will or shall plus to be, going to plus subject plus have been plus ing or present participle. Untuk contohnya dari positif adalah I shall have been sitting under the tree since 10 a.m. I adalah subject, shall adalah will or shall, will or to be, going to. Have been, sitting adalah have been plus verb ing. Untuk contoh yang negatif adalah the cat won't have been sleeping. The cat adalah subjek, won't adalah will not, have been sleeping adalah have been plus verb ing or present participle. Untuk contoh yang interrogatif adalah will she have been teaching for 6 years next year Saturday. Untuk will adalah will, shall, to be, going to. She adalah subjek, have been, teaching adalah have been
plus verb ing or present participle. Sekian dari penjelasan saya tentang macam-macam dari tense. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.